Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Baik pemirsa Net TV, kita lanjutkan pembahasan kita tadi mengenai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah puasa, terkhususnya ibadah puasa di bulan Ramadan seperti yang kita jalani sekarang ini. Kalau kita lihat beberapa tuntunan dalam riwayat hidup beliau, kita lihat dulu dari pertama itu ketika waktu sahur. Nah, ketika waktu sahur memang dituntun kita itu dalam riwayat hadis untuk mengakhirkan sahur. Jadi bukan tidak sahur dan juga bukan sahur pada awal malam, tapi mengakhirkan sahur. Jadi ketika waktu imsak mungkin sekitar jam 4:30 atau menghampiri jam 5, maka kita waktu-waktu sahur terbaik sesuai dengan tuntunan Nabi adalah di jam 4 tepat. Nah, setelah diteliti kenapa Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan seperti itu, ketika kita sahur lebih awal, misalnya jam 2 atau jam 3, seorang makan pada saat jam 3, dia akan dimetabolisme oleh tubuh paling lambat 1 jam atau 2 jam. Nah, ketika kita makan jam 3, tubuh akan memetabolisme apa yang kita makan. Jadi 1 jam kemudian di jam 4, tubuh sudah selesai memetabolisme. Apa akibat ketika tubuh selesai metabolisme? Salah satunya adalah rasa ngantuk yang muncul. Nah, ini sebenarnya pesan tersirat bahwa kalau kita makan lebih awal, bukan apa-apa, bukan berpengaruh untuk kenyang laparnya pada siang hari, bukan, tetapi mencegah rasa ngantuk yang muncul pada kita sehingga bisa terlewatkan apa? Ibadah yang tidak juga kalah penting, yaitu sholat subuh yang merupakan kewajiban kita baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Makanya kita diminta untuk mengakhirkan makan sahur ketika pukul 4 sehingga tubuh diberi waktu memetabolismenya kurang lebih 1-2 jam sampai jam 5, jam 6 baru muncul rasa ngantuk di jam 6. Itu pun dituntun untuk melaksanakan dulu sholat fajar, kalau mau istirahat 10-15 menit dan melanjutkan aktivitas. Jadi itu penuntun pertama yang disampaikan Rasul kepada kita dengan mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua, ketika aktivitas selama pagi ataupun siangnya. Nah, ini tidak boleh membuat kita malas di bulan Ramadan karena menurut riwayat di beberapa perang-perang yang dimenangkan oleh Nabi, itu justru dimenangkan di bulan suci Ramadan. Sehingga ini menjadi pedoman untuk kita. Kadang kita bermalas-malasan, sedang puasa, akhirnya tertidur, akhirnya malas melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yang dicontohkan oleh Rasul bahwa dia berhasil memenangkan beberapa perang-perang besar melawan kaum Nasrani dan Yahudi, itu justru terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Ini menjadi pesan, jangan kita lemah dengan bulan Ramadan ini. Kalaupun waktu istirahat dicontohkan oleh Nabi biasa setelah sholat duhur, itu pun sekitar 30 menit sampai 60 menit saja untuk fase-fase tertinggi dalam metabolisme tubuh kita. Setelah itu melanjutkan kembali aktivitas. Nah, kemudian penuntun yang berikutnya ketika akan berbuka. Di sini juga fase-fase penting bahwa kita diminta berbuka memang dengan yang manis-manis, tapi dituntun dengan menggunakan gula yang cepat bisa dikelola oleh tubuh kita, yaitu ditentukan kurma. Jadi kalau kita mungkin budaya kita ada mungkin minuman sirup ataupun makanan-makanan yang manis, nah lebih disunahkan menggunakan kurma karena gula yang ada pada kurma ini bisa langsung digunakan sebagai energi dalam tubuh kita, berbeda dengan gula-gula pada makanan lainnya. Sehingga efeknya apa? Kalau kita makan terlalu banyak gula pada makanan-makanan lain di jam 6 pada saat berbuka, 1-2 jam lagi di metabolisme oleh tubuh, terjadi rasa ngantuk. Otomatis bisa kita melewatkan Isya dan salat tarawih pada malam harinya. Makanya Rasul menuntunkan mengkonsumsi kurma itu kurang lebih 3-7 biji di waktu berbuka, dan setelah berbuka salat maghrib, nanti setelah salat maghrib melanjutkan mengaji atau tadarusan dan melanjutkan Isya dan salat lail. Kebiasaan Nabi yang kalau kita lihat menurut riwayat, beliau biasanya makan roti gandum itu setelah salat Isya, jeda sebelum salat tarawih. Jadi ini biasa kebalikan yang masyarakat kita alami, bahwa setelah salat maghrib, nah disitulah biasa kita balas dendam sehingga makan semua apa yang kita mau makan dimakan. Nah, akhirnya terjadilah metabolisme tubuh 1-2 jam berikutnya menjadi ngantuk. Kadang orang sudah sholat tarawih, setelah khutbah tarawih atau setelah ceramah tarawih, kondisi kita sudah lemah, sudah mau tertidur. Nah, ini ternyata efek yang
contohkan oleh Rasul bisa dibuktikan dengan metabolisme tubuh pada penelitian di dunia-dunia kesehatan. Itu. Nah, yang paling penting juga dalam tuntunan Rasul selama puasa Ramadan bahwa ada pelajaran-pelajaran diet atau pelajaran-pelajaran meminimalkan makanan. Jadi kalau pada normalnya kebutuhan gizi kita 2000 kilokalori atau 2500 kilokalori, selama bulan Ramadan itu diminimalkan. Mungkin sekitar 1500 kilokalori saja dengan menghemat 1000 kilokalori energi kita. Jadi bukan balas dendam dengan memaksimalkan waktu pada saat berbuka. Itu. Jadi beberapa tuntunan Rasul tentang aktivitas beliau di dalam bulan suci Ramadan. Terkait makanan juga, konsumsi energi, maka kita dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tentang konsumsi energi tadi 2000 sampai 2500 kilokalori. Sementara kalau kita berpuasa, kita cuma mungkin mengkonsumsi kalori sekitar 1000 sampai 1500. Nah, ada defisit sekitar 1000 kilokalori. Nah, bagi orang-orang yang memang betul-betul melaksanakan tuntunan Rasul, maka akan terasa berat badannya pasti akan menurun setelah Ramadan berakhir. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait kaitan syukur, kemudian puasa dan kesehatan. Baik, demikian kami sampaikan para pemirsa Net TV. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awali, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا
يا ربي يا الله يا الله يا الله 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 يا ربي يا الله